أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Segala pujiannya bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat atas pandangan mata kita yang bisa melihat air yang begitu indah. Air adalah sumber kehidupan di mana seorang perlu dengan air. Tidak ada sesuatu pun yang hidup tanpa air kalau di muka bumi ini. Kalau manusia, kalau hati hanya bisa hidup dengan ilmu, maka dari itu semakin banyak ilmu seseorang, maka akan semakin hidup hati seseorang itu. Dan tema kita pada saat ini sesuai dengan keadaan kita, yaitu sedang berpuasa, yaitu adalah tentang Ramadan. Saya bacakan firman Allah SWT, Quran Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Karena tanpa keimanan tidak ada satu orang pun yang bisa menjalankan puasa ini. Maka Allah khususkan orang-orang, hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan puasa ini. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, apakah suasana hati kita merasa terpanggil dengan panggilan ini? Kalau merasa terpanggil, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah namakan wahai orang-orang yang beriman. Karena saudaraku, seseorang yang merasa itu tidak perlu dipanggil namanya. Contoh, saya ambil contoh seorang pedagang bakso. Seorang pedagang bakso itu tidak perlu dipanggil namanya, "Hei Mas Tugimin," tidak perlu. Cuma membilang, "Hei tukang bakso," maka tukang bakso itu akan mendatangi seseorang itu. Seperti itu juga seseorang yang beriman. Kalau merasa dalam hatinya ada keimanan, maka dia akan merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, maka luruskanlah hati kita, hadapkanlah hati kita, karena seolah-olah kita tengah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum. Maka kata Allah, jadi jangan bangga dulu kita puasa. Orang-orang dulu itu lebih berat puasanya, ya.
Bahkan mereka sampai 1 hari 1 malam berpuasa, tidak sahur, ya. Dan juga dilarang berhubungan dengan suami istri, berhubungan suami istri. Tapi kalau kita sekarang ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berbuka, boleh bersahur, bahkan sahur itu bisa mendatangkan suatu pahala bagi kita. Kata sabda Nabi Muhammad SAW, sahurlah, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Itu diantaranya. La'allakum tatakun, kata Allah, supaya kalian bertakwa. Ya. Karena surga itu adalah milik Allah. Ya. Tidak ada suatu yang memastikan bahwa seorang itu akan masuk surga. La'allakum tatakun, supaya kalian bertakwa. Nah, itulah. Sudah kita digodok di dalam Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita akan keluar sesudah Ramadan ini dengan ketakwaan. Karena di dalam berpuasa itu kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh menjaga pandangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Nah, supaya keluar dari bulan Ramadan betul-betul kebiasaan itu menjadi kebiasaan untuk selama-lamanya. Dan hari ini kaum muslimin, orang yang beriman itu ya belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa itu sudah pasti beriman, ya. Karena iman itu karena ketakwaan itu di atas iman. Contoh, kalau keimanan itu perlu dengan bukti. Karena iman seseorang adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu kalau iman. Kalau salah satu di antara yang ketiga itu tidak ada, maka iman seseorang dinyatakan batal. Ya. Tapi tidak juga bisa orang yang bertakwa itu diukur dengan ketakwaannya. Misalnya orang rajin sholat malam, rajin sedekah, belum tentu. Ya. Karena sabda Nabi dalam satu hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat rupamu, tidak melihat amalmu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Hati dulu lihat Allah, baru amal. Maka seorang yang beramal dengan ikhlas, maka itu dinamakan orang-orang yang bertakwa. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah murni dari kebodohan saya. Kepada saudara saya, kepada hadirin kaum muslimin, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.